Jadi terus juga kayak gimana ya? Mau bahas tentang prostitusi itu aku juga nggak begitu terlalu mendalami karena aku sendiri juga awam sih sama hal kayak gitu. Nggak ya tapi ya kalau bisa ya guys gitu. Untuk perempuan balik lagi sih. Biasa kan yang kayak gitu kan perempuan ya. Ya kalau bisa banyak loh hal-hal yang bisa kalian lakuin secara apa ya? eh, Halal juga. Emang sih kayak kalau mungkin kalau dengan cara kan jadi PSK gitu, easy money kali orang bilangnya kayak bilang kita bilangnya easy money gitu. Tapi ya tetap aja kan kayak konsekuensinya besar. Balik lagi kayak kita bisa kena HIV karena nggak cuma sama satu orang atau satu cowok doang gitu. Dan yang kita juga nggak tahu latar belakangnya gimana. Bisa jadi apalagi kalau kalian nggak pernah check up ke dokter kandungan atau dokter kelamin, bakal ada penyakit-penyakit yang mungkin bukan cuma HIV, tapi banyak juga hal-hal lain yang mungkin nggak kita duga gitu loh. Karena setahu aku ya, pasangan suami istri itu ada jadwal check up tuh kan, apalagi kita yang nggak kenal nih orang siapa, dari mana, kayak gitu sih menurut aku. Jadi ya, aku juga miris sih, apalagi kalau sampai yang di bawah umur kan, misalnya kayak 17 ke bawah, aduh, kasihan banget kan, harusnya masa mudanya tuh bahagia banget, malah jadi melakukan hal kayak gitu demi hidupnya lebih baik gitu. Kalau untuk yang tadi dibilang di jadiin simpanan sama apa-apa, aku udah beberapa kali denger sih, ada sih beberapa kali denger gitu. Kayak misalnya kayak ini ada yang nikah juga sih Mi, ada yang sampai nikah, tapi ya emang ya istrinya di Pinang gitu atau di Batam gitu. Suaminya di Singapura, cuma ngirim duit doang. Oh, Baliknya tuh setahun sekali atau berapa tahun sekali lah gitu. dia juga punya istri aslinya juga mungkin barangkali. Aduh aku kurang dengar nih suaranya tuh kayak berdengung gitu loh. Jadi dia juga, Mungkin agak gede lagi deh ngomongnya. jadi dia juga punya istri aslinya gitu di daerah asalnya gitu. Mbak, itu kita nggak tahu ya, mungkin aja ada, mungkin juga emang nggak mau di sana, nggak mau beristri, tapi ya istrinya di luar negerinya gitu. Udah cukup. Ya sih kalau aku nggak terlalu Diam aja. dalam soal tentang Kenapa? prostitusi. Ya, kenapa Oh diam ya aja? mungkin kita boleh baca komen dari teman-teman kali ya. Oh, ada banget. Tahu kan ada yang komen. Oh nih nih. Mungkin para remaja yang putus sekolah, mikir capek-capek sekolah, terus nggak dapet apa-apa, mending seperti ini jelas dibayar. Jadi dengan adanya Opser ini, apa yang akan ditanggulangi oleh Forum Remaja PKBI? Wah, pertanyaan langsung to the point banget nih. Mungkin sih itu Keren. kemungkinan itu ada, kayak dia ngerasa mungkin itu orang ya itu sih nih faktor kali ya, faktor keluarga pasti sih, terutama itu faktor pendidikan, ya Ya, kan? Karena minim kita bisa minim belajar. sekali. Mm-mm. Bisa belajar apapun ya dari keluarga dulu kan gitu. Orang yang pertama dilihat pun keluarga dulu setelah keluar dari rahim gitu. Jadi kayak ya mungkin sih itu kayak dia ngerasa aku ngapain sekolah capek gitu. Kayak aku nggak dapet apa-apa gitu. Belum tentu juga aku selesai sekolah aku langsung dapet kerja. Mending aku kayak jadi PSK dan lain-lain lah gitu. Untuk mendapatkan uang yang lebih gampang gitu kan. Nggak yang ngeluarin effort juga sih sebenarnya. Eh, Kalau untuk mungkin yang akan ditanggulangi oleh volume remaja, Dengan adanya mungkin dengan adanya unsur ini semoga aja eh, sampai ke pemerintah dan lebih aware, masyarakat yang lebih aware, karena yang tadi kita lihat memang udah gawat darurat banget prostitusi remaja ini, dan mungkin ada beberapa persen dari berapa juta di mereka-mereka itu ada yang mungkin sampai sekarang memang mereka terpaksa ya, jadi mereka harus diselamatkan, masih ada waktu lah menurutku, yang sudah
apa namanya, dan sudah terjerumus ke sana masih bisa tertolong, dan yang mau ke sana masih bisa dibatasin untuk jangan, karena ini Gak ada untungnya. kesenangan dunia Iya betul. gitu. Jadi ya Dan memang nggak mereka menjamin bakal dalam waktu yang lama juga sih sebenarnya. benar, dan mungkin kalau mereka, kalau misalkan ada yang bicara nanti sampai kaya banget gitu tuh enggak juga gitu. Nggak juga sih. Kalau menurut aku pribadi, uang yang dihasilkan dengan melakukan seperti itu tuh memang bahkan di situ-situ aja juga habisnya gitu. Oke, tadi kita harusnya jawab pertanyaannya dulu nih. Apa sih yang forum remaja bakal lakuin? Eh mungkin gini kali ya. Kalau aku sendiri kan sebagai ketua forum, aku nanti mungkin suatu saat mungkin atau dalam bulan depan atau bulan depannya lagi, mungkin aku bakal ngadain suatu apa ya pertemuan atau apa ya aku bingung ngomongnya sosialisasi mungkin ke masyarakat tentang ya gimana sih sex education yang sebenarnya gitu. Dan aku sempat bahas juga sama Kak Fani tentang ada adat gitu, adat sifon kalau nggak salah aku namanya. Nah mungkin itu kami bakal bahas di streaming selanjutnya di acara Bitol. Teman-teman boleh nonton nanti hari Rabu jam 4 sore. Nah itu kalian bakal ngebahas tentang sex education yang mungkin masih kurang gitu, ngelanjutin dari acaranya Kalidah kemarin Selambe, kan kami ngejelasin tentang edukasi seks. Nah, aku sama Kak Fani bakal lanjutin tentang materi itu sedikit. Dan ini nih, si adat sifon ini, ntar deh kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya kayak apa sih adat sifon tuh, atau mungkin teman-teman boleh searching dulu dikit tentang adat sifon, nanti bakal kami bahas lah gitu. Kayak ya, itu mungkin yang masih aku pikirin, aku bakal ke masyarakat gitu untuk ngasih tahu sex education tuh apa sih gitu. Yang mungkin orang kira itu tuh nggak ada, ternyata ada gitu sex education. Kayak mungkin orang-orang tua yang masih nganggap sex education itu tabu, mungkin bisa jadi lebih terbuka pikirannya Benar. dengan nanti aku ngelakuin sosialisasi. Karena bisa aja mereka remaja-remaja ini, karena gara-gara minimnya sex education ada kemungkinan mereka untuk menjadi Benar, korban jadinya prostitusi, prostitusi online, bener. Online kayak apa? Kayak banyak ya mau prostitusi. online mau itu ya. Juga nggak ada untungnya untuk masyarakat, apalagi yang mungkin di lingkungannya itu dekat dengan prostitusi gitu. Karena dengan adanya prostitusi liar gitu, jadi kecenderungan kriminalitas itu meningkat gitu. Kebisingan dan keramaiannya meningkat. Jadi kan mereka mungkin di daerah Minang ada lagi, memang ya lagu-laguan, misi-misinya banyak kesana preman-preman, tapi segala macamnya memang membuat warga, mungkin beberapa warga itu jadi resah lah. Juga mungkin jika dari sebuah kota itu terlihat tidak sebagus yang pada umumnya gitu, jadi mereka melihat di situ juga serem lah gitu. Jadi mungkin keamanan kalau misalkan malam-malam itu jadi lebih berkurang gitu. Terus keberadaan prostitusi liar itu mengakibatkan sering terjadinya perkelahian loh dalam rumah tangga, dan kasus-kasus perceraian akibat prostitusi itu cenderung meningkat katanya tuh gitu. Jadi memang sudah cukup meresahkan mau bagi masyarakat, mau bagi rumah tangga sekalipun. Jadi jadi gini sih menurut aku kayak ya mungkin bagi orang yang melakukan prostitusi itu untung dari pihak lelaki mereka untung mendapat apa ya kepuasan Kepuasan. kepuasannya terwujud bagi yang perempuan ya ngerasa ekonominya tercukupi. Tetapi banyak banget dampak di belakang itu. Banyak hal yang dirugikan dengan keuntungan kalian dan menurut aku itu kan ya nggak bagus ya. Berarti kan bahagia di atas penderitaan orang lain dan bukan cuma satu atau dua pihak yang dirugikan, tapi banyak pihak kayak gitu. Mungkin kayak gini, harusnya istrinya si pelaku pelaku atau ya pelaku ya istrinya si pelaku sehat,
balik-balik si pelakunya bawa virus HIV. Itu kan merugikan ya, belum lagi nanti tertular ke anaknya, belum lagi ya banyak lah yang dirugikan, rumah tangganya jadi hancur kayak gitu kan. Jadi ya banyak hal yang dirugikan sebenarnya. Sebenarnya juga untuk korban ya, untuk yang si perempuannya juga banyak kok yang dirugikan, kayak ya kalian harusnya masa mudanya enjoy, jadinya kayak gitu. Terus juga belum tentu juga bakal sehat walafiat kan, karena itu kan suatu hal yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata kan, penyakit itu. Jadi ya susah gitu untuk didiagnosis. Jadi ya menurut aku eh, prostitusi itu nggak ada, kayak nggak worth it aja gitu ya nggak sih, Mi? Ya, benar Kayak banget. nggak worth it. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ada nggak ya? Kita lihat dulu ya. bahas, sambil ngebahas ada perspektif gitu lah ya. Kalau kita melihat prostitusi itu sebagai aktivitas ekonomi, Hmm. kita bicara tentang Eh, supply and demand. Karena selama masih ada permintaan, selama masih ada orang-orang yang masih melakukan apa tadi istilahnya PAP Singapura yang masih meminta hal itu, ya pasti ada penawaran ya. Selama masih ada permintaan terhadap prostitusi, ya prostitusi itu akan tetap ada sekalipun itu dilarang, digerebek atau dirazia sekalipun. Karena apa namanya, sulit sih, itu tuh prostitusi itu juga bisa dibilang sebagai eksploitasi terhadap perempuan nggak sih? Iya kan? Iya kan? Karena menyangkut dengan mereka dari perempuan, kayak mungkin nggak ada lagi yang bisa dia jual kecuali badan dia, jadi saking parahnya itu. Kalau kita bicara di Indonesia, hampir selalu perempuan itu yang jadi korban gitu. Tapi ya apa, memang yang harus kalau misalkan apa yang harus ditangkap tuh ya bandarnya nggak sih, mucikarinya nggak sih. Jadi karena pengetahuan yang aku search itu, mereka masih melenggang dengan bebas aja gitu. Dan yang kalau misalkan ketangkap gitu ya cewek-ceweknya gitu. Dan mucikarinya itu masih bebas-bebas aja gitu. Udah sulit sih. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? nih pada mungkin bingung juga ya masalah prostitusi ini, karena menurut aku udah terlalu apa ya, terlalu banyak. Siap lagi ya, bener sih di Pinang. Nggak usah di Batam ya. Maksudnya nggak usah di Batam, Demi. Kayak di ini aja di Pinang, di yang kita lihat langsung lah, mungkin masyarakat Pinang juga pasti lewat gitu ya, kayak BP atau yang kayak apa sih, aku nggak tahu lagi nama jalannya tuh, Mi, yang deket Cempedak situ, Mi. Daerah itu Kalau ini samping gang yang samping pom bensin suka berenang, masuk situ. oh itu kurang tahu. Juga di klub-klub juga banyak sih menurut aku. Apa? Di klub-klub juga banyak sih menurut Iya, aku. itu juga, itu ladangnya sih. Jadi ya, ya apa ya, bingung juga sih aku ya, mungkin ya itu sih karena kebutuhan ekonomi kan. Kebanyakan faktor mereka kayak gitu tuh karena kebutuhan ekonomi, nggak yang lain sih. Aku juga pernah berhadapan sama PSK juga, emang langsung kenal gitu. eh iya, dia dari kampung gitu ya, ke Pinang jadi PSK emang untuk menghidupkan anaknya yang di kampung kayak gitu. Jadi emang untuk kebutuhan ekonomi itu sih. Sulit sih juga, mungkin keluarganya juga sedih kalau misalkan tahu Mm-mm. hasil yang mereka makan itu dari kesepian, Hasil ya benar mereka sih. sedih lah gitu. Mungkin awalnya niat mereka ke
ngerantau gitu nggak untuk yang kayak gitu. Ya mungkin Tapi mungkin karena sadar nih susahnya nyari kerja gitu kan. kemampuan diri kurang. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka ngelakuin hal itu kan. Dan ya banyak juga sih yang umur kayak cuma mungkin 2 tahun di atas aku. Dan ya masih muda banget lah gitu, kayak kasihan aja gitu. Proses itu karena penyakit masyarakat yang menjadi masalah serius sih. Dan menurut aku harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah lah sebenarnya gitu, karena eksploitasi terhadap perempuan itu harus dibuktikan sadis so. Belum ada pertanyaan dari teman-teman, Gimana? Aduh, nggak denger. ada pertanyaan dari teman-teman. Belum. Kayaknya lagi bingung kali ya. Bingung nih mau nanya apa nih gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih mau nanya juga, kami jawab sebisa kami. Kayak tadi kan ada yang nanya, gimana nih perannya forum remaja untuk remaja-remaja yang mungkin kayak gitu. Nah, apa nih? Wah, ini ada admin kita yang balas nih. Dibacain ya? Dibaca gini. Era industrial di mana secara masih alat ukur kesuksesan lebih kepada sesuatu yang bersifat materi memang membuat banyak anak muda berpikir seperti ini. Inilah tentang kita bersama Inilah tantangan kita bersama untuk mengembalikan nilai-nilai kehidupan tidak hanya dari ukuran materi, kakak gitu ya. Benar sih, karena kebanyakan dari kita mengukur segala sesuatu tuh dengan materi kayak gitu. Jadi ya susah ya, karena ya ketika aku punya materi aku sukses, aku nggak punya materi aku nggak sukses kayak gitu. Bener sih ini, dan ya bener nih, ini terjadi tantangan kita, aku sebagai ketua forum, Yelmi sebagai pengurus di PKBI juga kan, perwakilan remaja, ya itu tantangannya untuk membangkitkan ya nilai-nilai kehidupan tadi dengan melakukan mungkin sosialisasi ke desa-desa terpencil, nggak desa ya, desa atau pulau ya bilangnya kalau di Pinang nih. Ya mungkin kayak di pulau-pulau terpencil yang ada di Bintan harus pakai Roro. Kemarin tuh ada admin kita kan KKN, nah itu tuh katanya juga mungkin boleh disosialisasi ke desa-desa kayak gitu. Jadi mungkin dari Bintan pakai Roro, pakai pompong lagi nih. Kayak gitu. Itu di mute ya Mi, kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Ini apa jaringan aku yang lelet apa gimana ya? Ada sih tapi kecil gitu loh Mi. Ya udah tapi ngomong aja. Kalau nggak dengar gimana? Dengar dengar. Yang aku baca-baca, KPAI juga merekomendasikan dalam aspek pencegahan ini pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan literasi di era digital untuk anak dan orang tua adalah hal yang mendesak untuk melakukan. Jadi pendidikan literasi di era digital, pendidikan tentang reproduksi itu penting buat teman-teman, bekal buat teman-teman supaya memang hidup ini keras gitu, kan bisa goyah kapan aja gitu, dan bisa belok ke kiri dan terjun di tebing yang curam, nggak bisa kapan aja. Jadi kalian harus punya bekal untuk self defense ya, karena ya kalau enggak bisa jadi kalian salah satu dari 12 juta ya revolusi di Indonesia. Dunia kali dunia apa Indonesia? Jadi, oh ya Indonesia benar. Nah itu jadi mungkin dari aku itu saya harus jaga, punya bekal untuk depannya, untuk dari dulu juga.
Kalau dari aku sih ya kita perempuan tuh bukan hakikatnya untuk jadi hal yang kayak gitu. Kita tuh bukan pemuasnya laki-laki menurut aku sih gitu. Jadi ya banyak kok hal-hal yang bisa kita lakuin dengan mudah untuk mendapatkan uang gitu atau ya materi gitu dengan gak harus ngelakuin hal itu juga sih sebenarnya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin udah terjebak di situasi itu, ya pelan-pelan aku tahu itu bukan hal yang mudah untuk keluar dari itu ya. Tapi ya kalau misalkan punya kemauan pasti insya Allah bisa kok. Itu sih kalau dari aku. Makasih ya Hilmi Dan udah memberikan fakta-fakta nih 3 minggu ini gitu. sama-sama. Terima kasih juga buat Devi udah nemenin aku buat bahas secara mungkin belum tuntas banget, tapi setidaknya dikulik dan apa namanya mungkin teman-teman bisa sadar kan mungkin yang penting pertama kesehatan seksual sebelum apa dan yang ketiga ini tentang prostitusi online ataupun offline gitu. Mungkin sekian dari aku pribadi dan Baby Beauty di Observe kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin ada beberapa data-data yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lainnya. Ya, betul. Sampai jumpa di tanggal 21 nanti Januari. Apa namanya berakhir di bulan Januari ini nanti kita nyambut di Februari nanti. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Observe minggu depan. Senin jam 4. Jangan lupa ditonton terus Observe.